Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah kembali walaupun melalui online. Kami percaya Tuhan hadir. Amin. Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali walaupun melalui media Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap umat-Mu yang rindu untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Sehingga kami tidak sama di saat kami datang. Kami pulang membawa damai, sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajar kami ya Bapa. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajar kami ya Bapa untuk tetap mengucap syukur dalam segala. Karena Engkau lah ya Tuhan yang menjadi kekuatan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tunaikan syukur padamu ya Tuhan. Tunaikan syukur padamu Yesus. Sembah kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku angkat selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku angkat selamanya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur bagimu
kepada Bapak Ibu untuk menyaksikan kasih Tuhan ya Pak. Ya, kita akan dengarkan kesaksian dari Bu Yani yang ada di video sebelum kita akan masuk langsung dalam firman Tuhan. Saya akan siapkan dulu. Saya mengucap syukur dan saya ingin memberikan kesaksian. Sudah 2 malam ini saya ada di ruang isolasi ya, sendiri, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kondisi saya semakin dipulihkan. Awalnya tanggal 9 Juli yang lalu saya demam ya, saya panas badannya, menggigil, kemudian ada batuk. Saya pikir flu biasa ya. Jadi saya hanya istirahat, minum obat paracetamol sekedarnya dan obat batuk yang saya beli. Dan akhirnya saudara, badan saya semakin lemah dan sekali-sekali saya ada diare mencret. Karena sudah tidak kuat, setelah 1 minggu saya pergi ke rumah sakit ya, diantar oleh adik saya. Dan setelah dicek darah, disuap, ternyata saya ini kena infeksi COVID-19 ya. Jadi saya masih pulang ke rumah dan masih tinggal 1 minggu lagi ya isolasi di rumah. Tapi badan saya sudah semakin lemah dan diare saya semakin hari semakin bertambah frekuensinya. Jadi akhirnya dorongan teman-teman, dorongan saudara-saudara saya, akhirnya saya ke Wisma Atlet ya. Saya langsung dibawa ke UGD dan dari UGD saya ke ruang HCU. Waktu hari pertama dan siangnya saya masih bisa enak badannya ya, masih kelihatan kuat, masih bisa ke toilet sendiri ya. Tetapi masuk hari ketiga saya sudah drop ya, darah saya yang sebenarnya hari kedua itu darah saya sudah tinggi, tensi saya 174/100, 169/100 dan sekitar begitu. Dan jujur saya agak ngeri karena memang saya punya latar belakang, saya ada jantung saya ada masalah dan juga saya pernah stroke ringan ya. Jadi saya tuh minum obat penurun darah setiap hari, Concor. Kemudian saya juga minum obat pengencer darah. Dan kadang kalau kolesterol saya tinggi, saya minum obat kolesterol juga ya. Jadi mungkin ini yang mengakibatkan saya lemah ya. Dan masuk hari ketiga, saudara, saya semakin lemah ya. Saya tidak berdaya dan lemah sekali, pusing yang gak karu-karuan ya. Mata saya berkunang-kunang dan kemudian lemah ya. Nah mungkin karena saya darah tinggi, dikasih makanan yang kadar garamnya rendah. Jadi mungkin elektrolit saya itu rendah, sehingga saya sama sekali tidak berdaya, seperti nggak ada tulang. Duduk aja puter-puter rasanya, dan kemudian apalagi berdiri, sehingga saya harus pakai pampers dan saya harus melakukannya di atas tempat tidur ya. Saya buang air kecil, buang air besar, sempat buang air besar di atas tempat tidur. Dan suster yang menolong saya itu luar biasa ya, sangat baik-baik mereka di sana. Dan setelah saya agak kuatan ya, baru saya dibawa pakai kursi roda ke toilet ya. Nah saudara, satu hal lagi yang terjadi selama saya ada di sana, itu saya dalam 3 hari ya, setelah saya pindah ke ruangan satu lagi ya, waktu saya drop itu 2 malam pertama itu saya bukan mimpi, seperti alam roh ya, antara sadar dengan tidak ya. Saya melihat banyak sekali evil spirit datang menyerang saya, dan saya melihat bermacam-macam makhluk-makhluk yang serem-serem ya. Jadi benar-benar seperti mimpi buruk ya. Dan saya tahu itu adalah roh-roh jahat yang sedang menyerang saya, roh-roh intimidasi supaya saya takut
dan juga supaya saya itu menyerah ya. Dan saya seperti orang ngigau, teman-teman saya sekamar bilang, Ibu Suryani setiap malam dari kemarin ngigau lama sekali katanya, bilang keluar Yesus gitu ya, padahal mereka orang seberang ya. Saya bilang iya, saya lihat macam-macam, saya bilang padahal saya itu bukan ngigau, tetapi di dalam alam roh saya itu sedang bertarung dengan lemah, dengan sepertinya kayak mau menyerah gitu loh. Tapi saya terus, Tuhan, dengan mulut yang susah keluar ya. Saya bilang saya ini milik Allah, telah ditebus dengan darah Yesus dan lunas dibayar, dan kau iblis tidak berhak atas tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus saya usir kamu keluar dari ruangan ini. Itu yang saya kerjakan, dan saya lihat waktu saya ngomong gitu, mereka keluar ya, dan saya lihat itu dalam alam roh saya, mereka keluar dengan bermacam-macam ya bentuk. Dan itu sampai dua malam yang hebat. Tapi malam ketiga saya juga bertarung, tetapi teman saya bilang hanya satu kali saya bilang dalam nama Yesus keluar kamu. Jadi saudara, puji nama Tuhan, saya mempunyai teman-teman di saat saya lemah sekali, tiba-tiba datang telepon ya, mendoakan saya. Saya mengucap syukur buat teman-teman yang mendukung saya dari Gereja Sahabat Indonesia, dari Sinode, dari jemaat yang saya layani ya, dari teman-teman saya di KUL, teman-teman saya yang ada di My Home, Pak Daniel Panji dan teman-teman ya, juga teman-teman dari JDN, teman-teman dari JDWN, dan semua ya, JDW yang ada se-Kalimantan ya. Kebetulan memang saya mentor untuk Pulau Kalimantan dari JDW, dan mereka berdoa support saya dengan sangat luar biasa ya. Mereka memperhatikan, dan kemudian bukan hanya berdoa tapi memberikan kasih perhatian pada saya. Dan juga di Jakarta ya, di Jakarta, teman-teman yang ada di Jakarta, mereka hanya doa, support, nyatakan kasih. Waktu saya masih di rumah isolasi ya, satu hari itu dari pagi sampai malam banyak kiriman ojek datang, ada yang kasih makanan, ada yang kasih obat, ada yang kasih jamu dan macam-macam. Jadi sampai 2 hari berturut-turut itu penuh dengan berbagai pemberian dari teman-teman saya di mana-mana ya. Saya mengucap syukur untuk saudara semuanya. Terima kasih banyak buat sokongan doa dan perhatian saudara. Nah, satu hal yang saya lihat di sini bahwa COVID ini bukan hanya sekedar virus, tetapi ini adalah kuasa roh jahat yang sedang bekerja di udara di dunia saat ini. Sebab itu perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu ya, yang ada di udara itu. Oleh sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan ya. Nah, bagi mereka yang sedang mengalami ya, mungkin ada yang OTG, orang yang tidak bergejala. Tapi kalau saya memang bergejala, ada banyak juga orang yang bergejala yang mengalami seperti saya. Doakan mereka, dan kita harus kuat karena kita tahu bahwa kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara, sebab itu saya mengucap syukur sekali lagi, terima kasih. Ada teman-teman bilang, Ibu, kami sangat membutuhkan Ibu, kami masih membutuhkan Ibu. Itu yang membuat saya terharu ya. Saya memuji Tuhan untuk semua itu. Sekarang saya ada di kamar isolasi sendiri. Waktu banyak untuk berdoa kepada Tuhan ya, untuk menyerahkan hidup pada Tuhan, menyembah, belajar firman Tuhan. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini saya renew my life once again, dan kemudian renew all my life, Lord. Jadi saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, dan saya sungguh bersyukur Tuhan izinkan saya alami ya, karena saya tahu bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saya, dan begitu juga bagi teman-teman dalam Tuhan yang sedang alami. Terima kasih, thank you so much for everything.
Shalom to all my friend everywhere ya. Thank you so much for your prayer. Itu tadi adalah kesaksian dari Ibu Suryani Pantau, yang selanjutnya tadi itu dilanjutkan dengan versi bahasa Inggris dengan isi kesaksian yang sama, tapi kita akan lanjutkan dengan Bu Yani sendiri yang saat ini sudah sehat, sudah melayani Tuhan dan umatnya kembali. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Yani. Mohon mic-nya, Bu. Ya, puji nama Tuhan, memang luar biasa ya. Memang waktu saya kasih kesaksian itu nafas saya masih sesak itu ya. Masih sesak sekali. Jadi kalau saya lihat itu video itu, saya sekarang segar. Saudara bisa lihat sekarang wajah saya segar. Itu semua karena anugerah ya. Memang dalam pengalaman hidup saya memang beberapa kali ya hampir-hampir lewat, tetapi Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk saya berkarya di dalam Tuhan Yesus. Memang hidup saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan ya, sejak saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan sejak saya masih muda ya. Memang 2 bulan itu sebelum saya kena COVID, memang saya sudah dikasih tahu sama Tuhan, saya bermimpi, saya ada di bawah bukit ya, saya di bawah bukit, kemudian waktu saya lihat bukit, itu bukit kok bagus sekali, banyak pohon-pohonan ya, hijau, tapi saya nunduk, setelah saya lihat lagi tuh ada rumah satu, rumahnya tinggi, menjulang tinggi gitu ya, warnanya kekuningan emas gitu ya, terus ada suara bilang, itu rumah kamu, itu rumah, terus saya tahu itu suara Tuhan, itu rumah kamu. Oh, rumah saya sudah selesai Tuhan. Iya. Jadi saya sudah harus pergi dari dunia ini. Enggak, katanya. Kamu masih harus tinggal di dunia karena masih banyak yang butuhkan kamu. Oh, begitu. Saya bilang gitu. Jadi kemudian saya lihat lagi ke bukit itu kok udah banyak perumahan, banyak sekali rumah-rumah kayak rumah-rumah kerajaan begitu ya. Kayak perumahan lah gitu. Perumahan elit ya. Jadi loh, kok sekarang jadi banyak rumahnya? Saya bilang, iya itu rumah-rumah yang orang-orang yang kamu layani, yang datang, yang kamu layani, yang terima Yesus, yang kemudian yang terima Yesus. Jadi saya sangat dikuatkan ya. Jadi rupanya pelayanan kita selama ini ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan, saudara, ya mereka, firman Tuhan katakan malaikat-malaikat di surga bersukacita. Dan kita sedang membangun kerajaannya di bumi ini ya. Kita setiap orang yang kita bawa kepada Tuhan dan mereka percaya sama Tuhan, kita sedang membangun kerajaannya. Jadi terus suara itu bilang, silahkan kamu di sana sudah ditunggu. Jadi saya pergi. Kamu sudah ditunggu. Memang waktu saya di sana saya lihat asirnya kiri kanan sudah nunggu saya. Mereka ada yang pakai baju kebaya, baju-baju adat gitu ya. Terus saya masuk ke dalam itu ruangan, mereka udah nunggu, ada orang India, ada orang Malaysia, ada orang macam-macam bangsa-bangsa. Dan mereka langsung kasih Alkitab buat saya dan saya bawa firman Tuhan. Terus saya bangun. Nah itu kalau nggak salah 2 bulan atau 2 bulan kurang lah sebelum saya sakit. Itu rumah itu saya selalu terbayang. Setiap saya tutup mata, saya terbayang. Saya ceritakan sama adik-adik saya di rumah ya, sama John, sama Ruth, saya bilang gitu. Aduh, di Usi itu setiap kali tutup mata, Usi lihat rumah itu. Usi ini katanya. Terus saya sharing juga ke waktu ibadah raya di Zoom, saya sharing sama jemaat saya. Ada yang nangis ya, langsung nangis. Dia bilang, karena saya punya eyang bilang begitu, nggak lama kemudian dia pergi katanya. Jadi mereka ada yang keluar air mata ya. Dan kemudian saya sharing juga, kalau nggak saya sempat sharing juga ke kuliah, dan akhirnya memang kondisi saya lemah sekali ya. Jadi kalau saya lihat keadaan saya waktu itu, saya sudah lemah, betul-betul sudah lemah. Jadi sendi-sendi saya sudah pada sakit semua, dan mata saya lihat orang juga sudah gelap ya, sudah gelap. Jadi mungkin udah kurang oksigen atau apa. Dan dalam kondisi saya begitu lemah, kemudian saya diserang dengan kuasa kegelapan secara daging. Saya tahu secara daging saya nggak mungkin menang.
tetapi roh kita. Jadi firman Tuhan memang jelas mengatakan roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi ketika saya lemah sekali dan saya sudah nggak berdaya, karena saya seperti ditindis ya, jadi nggak ada kekuatan sama sekali. Tapi saya hanya bilang Yesus, dan akhirnya keluar suara Yesus, dan saya bilang saya ini anak Allah dan kamu tidak bisa mengganggu saya. Dan akhirnya saudara, saya tanya sama Tuhan, ini banyak orang yang mendoakan saya, dari Nigeria juga doakan saya. Jadi dia bilang, you just take the bread, apa pokoknya bikin itu. Jadi saya ambil, kemudian saya ambil madu saya minum ya. Dia suruh saya minum untuk minum perjamuan. Jadi dari mana-mana datang, tengah malam terus doa. Jadi saya hanya taruh itu telepon tuh di telinga saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya harus bikin apa ini? Elektrolit saya turun sekali. Dokter bilang, elektrolit ibu turun, cuman ada lihat alat apa gitu, nggak ada. Jadi ya, ibu makan yang banyak aja. Tiba-tiba saya tanya sama Tuhan, saya minta hikmat, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Mana saya diare, tetap diare. Ya tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Di ICU ya, Bu? Dia di ICU, itu masih di ICU, iya. HCU ya, HCU ya. Ya saya di HCU. Jadi kemudian saya tiba-tiba aja saya minta sama adik saya si John suruh beliin ini karena nggak bisa makan juga, makan 1-2 sendok nggak bisa, terus diare, aduh bagaimana itu. Jadi untung diinfus ya, jadi ada infus, jadi ada cairan yang masuk dia. Jadi saya bilang sama si John, tolong beli hidrokoko, beli Yakult, beli susu beruang, kemudian semua itulah makanan coklat kemudian saya bilang yang untuk menguatkan ya. Jadi puji Tuhan ya, saya bilang bawa garam, saya bilang gitu. Kayaknya elektrolit saya turun sekali. Jadi saya memang bawa garam, saya taruh aja di lidah saya, dan puji Tuhan saya minum hidrokoko berapa botol dan makan, dan akhirnya saya kuat, dan saya tahu itu karena Tuhan ya. Dan akhirnya lusa 2 hari kemudian baru saya naik lagi, baru saya ke ruang isolasi di atas. Tadinya di ruang ICU, kemudian saya naik di atas. Ibu timbang alhamdulillah ibu sudah kuatan, katanya sekarang ibu di ruang isolasi. Saudara, di ruang isolasi mungkin saya pernah, yang anehnya gini, waktu saya lihat ke bawah, saya ada keras sekali suruh terjunkan diri saya. Aduh, itu seakan dorongan. Ya iblis lah ya, suruh saya terjun. Lantai berapa? Saya lantai 24. Jadi saya lantai 24 itu kan kayak apartemen ya. Jadi apartemen, jadi itu memang ada kamar dan kemudian ada ruang satu untuk jemur pakaian. Nah, jemur pakaian itu kan ada satu itu yang hanya tangga, dan kemudian kita bisa itu. Itu saudara kuat sekali. Itu betul-betul kuat luar biasa. Saya tidur disuruh keluar, dan itu seperti ditarik sampai waktu saya cuci pakaian ya, saya jemur, dan saya nggak berani itu lihat. Saya bilang, darah Yesus, itu saya berperang luar biasa. Ini memang iblis memang mau betul-betul mau ambil saya ya, betul-betul dia nggak berhasil ya, dia nggak berhasil dengan mimpi buruk-buruk. Sekarang pengen supaya saya itu menjatuhkan diri dari lantai. Kalau nggak saya pernah sharing juga ini ya dulu ya, waktu saya masih di rumah sakit. Dan akhirnya itu saya perang, dan karena nggak berhasil juga saya terjun di situ, dan kemudian saya diserang lagi. Nah, diserang lagi malam itu, diserang itu kuat sekali. Jadi saya lihat seperti ada orang besar sekali di tempat saya ditekan, dan saya nggak bisa bergerak. Tapi akhirnya saya lawan, akhirnya saya menang. Setelah saya menang, saya langsung berdiri ya, karena di kamar sendiri saya langsung berdiri. Waktu itu di kamar sebelah, orang yang di kamar sebelah saya juga udah keluar. Jadi saya di satu apartemen itu sama saya sendiri, di ruang itu sendiri. Jadi saya berdiri, saya mulai putar lagu rohani. Kemudian saya lihat di kaca, ada lemari kaca, saya mulai bilang, "Hai Suryani," saya bilang gitu. "Roh Suryani,
Saya bilang gitu. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa. So kayak bilang, hai jiwa Suryani, jangan takut. Jangan takut. Kamu anak Allah. Saya bilang gitu. Kemudian saya bilang, hai tubuh Suryani, kamu bukan bait COVID, kamu bukan bait virus corona, tapi kamu adalah bait Allah di mana roh Allah dan itu. Saudara, malam itu saya berdoa, saya menari-nari ya, betul-betul saya menari-nari, saya menangis di hadapan Tuhan ya. Saya menari, saya menangis di hadapan Tuhan, dan saya betul-betul serahkan hidup saya sama Tuhan, dan saya sukacita sekali. Saya putar lagu dan saya betul-betul ada damai hadirat Tuhan betul-betul nyata dalam hidup saya waktu itu ya. Dan saya tahu bahwa Tuhan masih mau pakai saya. Saya bilang, dengar ya, saya bilang iblis dengar ya. Saya tidak akan mau mati. Kalau waktunya Tuhan boleh. Tapi karena corona saya mati, maaf, saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau mati karena corona, apalagi diganggu dengan demikian hebatnya. Jadi saudara, apa yang jadi setelah saya berdoa malam itu ya, terus subuh-subuh saya dapat terima telepon dari Manado, itu mahasiswa saya dia melayani healing ya, itu pelayanan kesembuhan juga ya. Kemudian Ibu Yani katanya, saya mau berdoa buat Ibu. Oh iya, setelah itu pagi jam berapa? Enggak lama saya setelah itu ya, itu tengah malam itu, jam 2 itu saya bangun itu. Sekitar jam 3, jam 4 kali itu dari Manado ya. Minta maaf ini saya digerakkan Tuhan untuk doakan Ibu katanya. Di sini sih sudah agak pagi katanya jam 5. Jadi oke. Nah, saudara, sejak saat itu tiba-tiba perut saya lapar ya, saya lapar sekali. Biasanya kalau saya lapar 1 sendok 2 sendok udah mau muntah. Jadi saya bermasalah ya. Dan akhirnya saudara, tapi saya coba makan. Kok saya lapar sekali. Saya makan, wah, itu saya makan sampai habis semua. Wah, saya bilang, oh puji nama Yesus. Makan siang habis semua. Makan malam habis semua. Waduh, jadi saya jadi rakus ya. Semua yang ada saya makan, yang ada di sana yang tadinya susah, yang tadinya itu sniker yang kecil begini itu 1 hari saya habiskan. Jadi itu saya makan, jadi semua makan. Jadi puji Tuhan ada buah-buah yang pokoknya saya makan semua. Jadi hanya berapa hari ya, hanya enggak, setelah itu sudah 3 hari itu baru, setelah itu 3 hari atau 4 hari saya keluar. Itu puji nama Tuhan. Jadi saudara, memang Tuhan luar biasa. Dan sebelum itu, sebelum saya juga masuk, selain mimpi yang Tuhan kasih juga di dalam Roma pasal 8 itu ya. Itu sebenarnya saya sedang mempersiapkan untuk saya taruh di YouTube firman Tuhan itu. Tetapi karena saya sakit, saya enggak saya enggak siarkan di YouTube. Dan itu di dalam Roma ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada pemenang. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama, karena kita sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Dasar dari kemenangan kita itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, roh yang dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, jadi saudara, kita tuh milik Tuhan Yesus dan milik Tuhan, dan kita sudah lunas dibayar, dan Roh Kudus itu betul-betul tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus katakan ya, firman Tuhan, di saat kelemahan-kelemahan kita ya, Dia berdoa untuk kita ketika kita tidak bisa berdoa. Dan saya tahu itu Roh Kudus betul-betul berperan sekali saudara. Dan kemudian kita lihat kita bebas dari hukuman lewat Roh Kudus, kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari keputusasaan, dan oleh Roh Kudus itulah kemenangan kita saudara. Dan kemudian kita melihat lagi kenapa kita lebih daripada pemenang ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-20 ayat yang ke-26 di sini demikian, bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa,
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi ketika tubuh saya begitu lemah ya, begitu lemah, jadi saya hanya mengerang kepada Tuhan dan saya hanya berseru kepada Tuhan, dan saya tahu Roh Kudus turut bekerja dan berdoa untuk saya ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan. Di dalam ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita ya tidak ada di luar dari pengetahuan Tuhan. Karena kita anak-anaknya ya, bahkan firman Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh di kepalamu tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu artinya Tuhan itu sangat detail sekali. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua ada di dalam rencana Tuhan itu. Nah, saudara, karena saya alami itu dan saya kasih tahu, sharing sama teman-teman saya yang juga pendeta yang hamba Tuhan. Tapi dia bukan di Wisma, dia di rumah sakit. Dia bilang, Ibu Yani pas, saya juga diserang setan tahu katanya. Ini benar-benar COVID ini bukan hanya sekedar sakit loh Ibu Yani katanya. Ini benar-benar roh jahat, roh antikristus yang sekarang sedang bekerja ya, yang mengambil jiwa-jiwa ya. Jadi kalau ketika takut ya dia diintimidasi, ketika takutnya orang pada waktu takut, nah itulah jadi imun kita turun ya. Dan beberapa hari ya setelah saya di ruang isolasi itu, karena teman-teman kami yang sama-sama dengan ICU yang sudah naik ke atas, kita bikin grup jadi WA, dan itu kan bisa telepon di WA. Jadi tengah malam jam 12 saya dapat telepon, kemudian ada satu orang agak ketakutan, Shalom, saya bilang bukan shalom malam, saya bilang gitu ya, karena orang kedar semua, bilang, Bu, boleh saya tidur di tempat Ibu? Loh kenapa? Saya bilang gitu. Saya diganggu jin-jin, ada banyak jin yang ganggu saya nih. Setan-setan Bu yang ganggu saya, persis seperti saya. Saya ketakutan, saya sudah 3 malam Bu, nggak bisa tidur. Suster temenin saya, nanti suster pergi, saya bangun lagi. Ini dia saya nggak kuat, saya takut sekali katanya. Saya bisa ke tempat Ibu. Oh boleh, kamu di mana? Di lantai 16, itu jam 12 malam. Dia naik, saya tunggu di lift, kemudian dia masuk ya, kemudian saya ngobrol sama dia, jadi dia Muslim ya. Terus saya bilang gini, kenapa? Bu, saya ditarik macam-macam Bu, wow, itu macam-macam rupa, persis seperti saya alami. Jadi benar-benar persis saya bilang, saya juga alami yang sama, persis. Saya 3 hari, 4 hari, yang di sini sehari, di ICU 3 kali, 3 malam. Iya Bu, saya ngalamin gitu Bu, tolong Bu, saya takut banget katanya. Saya nggak tidur nih, udah 3 malam, 4 malam saya nggak tidur. Saya boleh nggak tidur di sini Bu? Saya bilang, tidur sama Ibu. Oh jangan, saya bilang gitu. Kita sama-sama positif ya, kan nggak boleh sama dokter. Jadi di situ kan ada kamar kosong, kamu di situ aja. Tapi saya injili. Kamu pernah dengar Tuhan Yesus? Nggak pernah katanya. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya bilang saya ngalamin seperti kamu, tapi saya bebas. Saya injili dia, saya terangi siapa Yesus, kita manusia berdosa, Yesus datang ke dunia. Pokoknya saya terangi, lama saya terangi tentang Yesus pelan-pelan ya. Dan akhirnya saya bilang gini, kamu mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau, katanya. Puji nama Tuhan, mau. Oke, saya berdoa ya, kamu ikut kata-kata saya. Terus dia berdoa, Tuhan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dia bilang, saya bilang, oke, sekarang tidur Bu, tidur sama saya ya. Dia bilang, saya takut Bu, katanya bilang, atau panggil suster. Enggak usah, kan sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Kamu pasti tidur sampai besok pagi. Akhirnya dia tidur. Dan saya dengar kok dia nggak ada bunyi-bunyinya. 6:30 baru dia bangun. Terus saya tanya, gimana? Namanya Nur ya. Nur gimana? Alhamdulillah Bu, saya pas masuk Bu, saya langsung tidur. Nah baru bangun sekarang Bu, nggak diganggu-ganggu jin lagi. Kemudian besok-besoknya beberapa hari itu saya tanya lagi gimana? Masih diganggu? Enggak lagi Bu. Pokoknya tetap manggil nama Tuhan Yesus. Jadi saudara tuh saya muridkan dia ya. Dan teman-teman yang lain juga ya. Terus karena saya ada sharing di YouTube saya yang kedua itu kan saya sharing, saya minum hidrokoko, minum susu beruang dan sebagainya.
Jadi ada teman saya yang dari Tarakan ya bilang, Bu, saya mau dong Bu, teman-teman Ibu ada ya di situ katanya. Iya, saya bilang gitu. Teman-teman yang di HCU yang susah makan banyak nggak Bu? Ya ada beberapa orang yang susah makan sampai sekarang susah makan, saya bilang. Saya mau memberkati ya Bu ya, saya transfer duitnya nanti Ibu beliin yang seperti Ibu minum itu, sibuk makan. Jadi akhirnya dia transfer duit dan saya suruh si John, adik saya, untuk beli semua yang saya Yakult, hidrokoko, susu beruang, kemudian cemilan, kemudian termasuk juga vitamin saya kasih di situ. Jadi puji Tuhan, jadi ada 10 orang akhirnya, 10 kantong saya kasih. Jadi akhirnya jadi berkat ya, jadi berkat. Jadi sampai sekarang tuh teman-teman saya yang mereka itu jadi akrab dengan saya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi saudara dalam situasi yang seperti itu juga Tuhan mau kita jadi berkat. Amin. Ya jadi berkat. Jadi itu kesaksian saya dan firman Tuhan juga katakan ya di dalam ayat yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, yang ketiga, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki kasih Allah. Jadi yang pertama itu adalah dasar daripada kemenangan kita itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat kita memiliki Roh Kudus, kita kemudian memiliki rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, semua seizinnya Tuhan ya. Dan justru di dalam situ ya, di dalam keadaan gitu, Tuhan masih mau pakai kita menjadi berkat. Nah, di dalam rencana Tuhan itu akhirnya kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-29 sampai 27 ya, mengapa Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita ini dibentuk terus sama Tuhan. Kapan Tuhan lepas dari ya, selama kita masih di dunia ini, Tuhan terus memproses kita ya. Tuhan terus membentuk kita dari waktu ke waktu supaya kita menjadi seperti Kristus. Karakter kita dirubah ya, cara pandang kita berubah. Dan saudara betul-betul menang. Dan beberapa waktu yang lalu Ibu Mary cerita sama saya, ada orang terjun di Wisma Asli di Wisma Atlet di mana saya langsung merinding waktu dengar itu. Kalau gitu memang benar ya, itu setan itu yang suruh. Untung saya bukan untung, karena saya anak Allah, karena ada Roh Kudus dalam diri saya. Mungkin kalau orang nggak ada Roh Kudus udah langsung itu, karena itu keras banget, itu betul-betul keras sekali. Dan kita ditarik begitu rupa ya, seperti kita tidak seperti benar-benar ditarik harus gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, saya menang ya, saya menang karena Tuhan di dalam saya. Dan kemudian kita lihat ayat saya akan bacakan di dalam ayat yang ke tujuan daripada semuanya itu ya, ayat yang 29 dan 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Jadi saudara, tujuannya adalah untuk kita seperti serupa dengan Kristus. Dan terakhir, mari coba kita lihat dari 1 Korintus 15. Ayat 57-58. Ayat 57-58 demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kemenangan itu sudah ada dalam kita. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya sama Yesus,
Kita sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dan oleh kebangkitan Tuhan Yesus itu, kemenangan itu sudah ada di kita. Jadi ketika kita ada masalah berat seperti saya ini ya, jadi kita pegang kemenangan itu ya. Jadi kita harus klaimkan, harus kita nyatakan, harus proklaimkan bahwa kita ini lebih daripada pemenang ya. Jadi karena kemenangan itu telah, sudah. Jadi kata sudah ini kalau di dalam bahasa dari grammar bahasa Yunaninya itu dipakai oristen, artinya telah, sesuatu yang sudah tetapi terus menerus ya. Jadi telah diberikan kemenangan tetapi dalam keadaan yang terus menerus, dalam keadaan yang berkemenangan, itu maksudnya. Dan kemudian di dalam ayat ke-58, karena itu ya, karena kita sudah diberi kemenangan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena itu berdiri teguh ya, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Apalagi? Ya itu ya lagunya. Ya, jadi saudara, waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Jadi saudara, dan saya tahu banget ya, Tuhan kasih kesempatan saya. Dan ternyata saudara seringkali juga udah waktunya pergi, tapi ada banyak orang yang membutuhkan kita ya, yang berdoa buat kita. Dan Tuhan juga kasih juga itu kesempatan untuk melayani. Jadi kata Paulus, mana yang harus kupilih ya? Kalau pergi itu lebih enak, tetapi kalau aku masih harus tinggal di dunia ini, itu artinya supaya aku menghasilkan buah. Itu dapat kita lihat di dalam Filipi ya, Filipi pasal yang pertama, di dalam ayat yang saya lihat di sini, dalam ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Yang menghasilkan buah di mana ya? Ayat 22 kali ya. Oh, ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi kita melihat di sini Paulus pun mengalami seperti itu ya. Jadi kalau masih hidup di dunia ini berarti untuk menghasilkan buah. Jadi kesempatan. Jadi inilah yang Tuhan mau ya buat kita semuanya. Jadi kemarin ngomong-ngomong sama si Jack bilang gitu, kalau lihat ibu punya nafas seperti itu, ya itu kalau sudah sesak napas, apalagi kalau udah kena ventilator ya sudah ya. Tapi puji Tuhan, waktu Tuhan masih diberikan kepada saya. Itu saja kesaksian. Sebenarnya tadi saya juga mempersiapkan bagaimana saya jadi anak Tuhan ya, karena saya juga dari orang Kedar tadinya. Dan ada foto-foto yang saya kasih sama Pak Yafet ya, bagaimana waktu saya planning di Kalimantan, saya melayani Kalimantan 12 tahun, dan kemudian ada plan foto-foto planning yang lain, tapi mungkin waktunya sudah habis ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Yafet. Baik, terima kasih Bu Yani, puji Tuhan untuk kesaksiannya. Kemenangan kita absolut ya. Yes. Tidak ada tawar-menawar, tidak diragukan lagi, tidak dianulir, tidak ada anulir, sudah terjadi, telah ya, dan berlangsung terus. Apa yang sudah Tuhan lakukan dahulu berlaku bagi kita sekarang ya.
Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya. Thursday mungkin Tante Yul mau bertanya. Mungkin harus ada yang pancing dulu. Biasanya begitu baru keluar pertanyaan. Thursday mic-nya. Ya. Oh begini. Ya. Silakan. Oke. Bu, mau tanya sepanjang di Wisma Atlet. Sepanjang di Wisma Atlet. Kira-kira perasaan selama dalam proses sebenarnya berarti kan udah sempat masuk ke fase yang mungkin akan menuju ke rumah Bapak ya, kalau nggak maaf kalau salah. Ya seperti itulah. Iya kan? Ya. Sedikit lihat rumah yang indah, ya kan? Jadi sedikit lagi langkah akan ke sana. Nah, kira-kira di saat itu keputusan yang atau bahasa apa yang sampai membuat Ibu nggak naik ke atas, nggak mengikuti panggilan Tuhan itu, arahan Tuhan ya? Ya. Di antara persimpangan lah. Yang pertama memang waktu saya sakit itu saya ingat mimpi itu. Saya ingat mimpi itu. Saya mimpi itu emang kelihatannya saya sudah jujur, saya tuh sudah ngebayangin ya rumah saya, aduh gimana rumah saya itu berantakan, nanti banyak orang yang datang waktu saya meninggal, udah sebayang begitu. Jadi saya sudah ngebayangin ambulans, saya sudah ngebayangin itulah. Tapi saya pikir itu nggak mungkin ya, karena nanti akan mayat saya mungkin akan dibawa langsung ke kemana? ke kuburan seperti begitu ya. Tapi saya nggak ada rasa takut sih, cuman bilang Tuhan saya belum mau gitu, belum mau. Saya begitu aja karena sesuai dengan janji Tuhan. Saya belum mau karena saya nggak mau mati percuma karena COVID gitu loh. Saya nggak mau itu. Dan kemudian saya ingat mimpi itu juga ya, mimpi itu juga. Jadi satu lagi, dan saya lihat memang itu kuncinya jangan takut, itu aja. Kuncinya jangan takut. Karena kalau kita takut itu langsung stres kan, kita mikir takut itu langsung badannya lemes. Jadi untungnya waktu itu saya nggak takut gitu loh. Saya nggak takut, saya jalanin aja ya. Saya harus diinfus ya diinfus, ditusuk sana, tusuk ambil ini, ambil darah apa ya. Saya ikutin aja, jalanin aja. Jadi saya ngikutin mengalir aja ya. Saya memang sudah nggak kuat ya, saya ke toilet aja suster minta maaf, saya suster aja yang pasangin celana saya udah begini udah nggak ada pasang celana aja udah nggak bisa gitu, udah gemeter begini. Tapi saya maksa, saya nggak, kayaknya udah pampers, sudah berhari-hari pakai pampers, kalau nggak ke toilet rasanya nggak enak. Jadi bang suster saya mau itu dong, saya mau bersih-bersih ke toilet, diantar gitu. Itu pun saya mau pasang celana saya itu sudah nggak bisa, sudah saking udah begini, sudah nggak ada tenaga, tapi saya jalanin aja gitu loh. Saya saya nggak takut, saya nggak panik, it's okay ya, jalanin aja ya, lemes ya jalan ya. Tapi ya itulah, dan saya tahu itu Roh Kudus ya, Roh Kudus yang tolong saya. Cuman saya pikir gini aja, kasihan anak-anak saya. Nah itu ada kepikiran. Kasihan jemaat saya baru mau. Jadi ada yang saya pikirin gitu ya. Jadi anak saya kasihan Tuhan, papanya udah pergi, nanti kalau saya pergi kasihan ya. Walaupun saya sudah ada mimpi itu, tapi ada juga kepikiran gitu, kasihan sama anak-anak saya. Saya pengen lihat anak-anak saya seperti janjimu Tuhan, saya gitu. Jadi gitu Bu, jangan takut aja. Jangan takut. Emang itu gampang takut ya, kalau apalagi sudah lemah begitu ya, lemah gitu. Tapi
saya tahu itu Roh Kudus loh, dan banyak orang yang doain saya. Dan saya lagu-lagu pujian itu selalu di telinga saya. Ya. Jadi saya selalu putar lagu ya. Adik saya beliin suruh bawa itu, jadi saya denger aja. Mau tidur saya dengar lagu, saya nyanyi. Walaupun saya nggak nyanyi lemes ya, tapi saya di hati saya puji Tuhan terus. Jadi lagu-lagu pujian rohani itu kadang-kadang saya dengar firman Tuhan, saya dengar khotbah-khotbah ya, saya dengar khotbah, saya dengar pujian. Itu aja yang saya kerjain ya. Selama di rumah sakit, walaupun dalam keadaan lemas, pujian-pujian itu tetap ada. Ya itu yang buat kita kuat ya. Ya. Firman Tuhan itu kan meneguhkan kita. Jadi pernah satu kali saya sudah lemah sekali, dan sepertinya kok tiba-tiba nafas saya tuh sesak dan kayaknya nggak damai gitu, kayaknya gimana. Saya langsung cari firman Tuhan, saya cari khotbah-khotbah, terus saya dengar, langsung kuat. Saya dengar lagi. Jadi kekuatan saya itulah dengar firman dengan pujian, nyembah, pujian. Jadi itu aja yang saya kerjain dengan dengar lagu-lagu di YouTube ya. Itu aja, terus doa itu. Ya, merasa dikuatkan karena kondisi sekarang kan sudah semakin merajalela ya. Nah, umur seperti saya juga untuk ke gereja memang sudah menjelang untuk tidak tidak boleh ikut ke gereja ya. Jadi fase mau masuk ke situ, tapi masih sekali-kali juga. Jadi agak ada worry juga ya. Puji Tuhan dikuatkan gitu Bu. Lewat kesaksian. Iya. Saya juga umur saya jalan 59. Udah tipis. Iya, makanya. Jadi umur saya juga kayak gitu kan, udah umurnya juga lumayan. Selain itu juga punya penyakit juga, jantung saya juga ada masalah, dan saya setiap hari harus minum ini dan minum obat pencair darah jadi itu juga ya. Sempat khawatir, bukan khawatir gimana, waduh ini saya darah tingginya ini gimana gitu. Tapi cuman sebentar aja, hanya sekilas aja. Tapi ya lebih banyak berserah aja sama Tuhan gitu aja. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Kan Tuhan Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan yang membuat kita takut lagi ya. Kata-katanya pasnya kita lihat aja deh. Roma 8 ayat 15. Itu ayat terus berbicara kepada saya ya selama saya sakit itu. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Nah itu. Jadi kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita ya. Jadi Roh Kudus itulah yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi itu kekuatan. Dan saya waktu Ibu Mary ingat ya waktu Ibu Mary sharing yang orang terjun itu ya Bu Mary ya. Ada terjun di Wisma ya juga itu ya. Saya langsung, kalau gitu memang betul-betul iblis tuh mau saya tuh pergi waktu itu ya. Mungkin dia pikir ya ini berbahaya buat kerajaan surga mungkin. Jadi, tetapi kita tahu bahwa kita sudah milik Yesus. Ya. Amin. Kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Ya. Jadi iblis nggak berkuasa. Oke. Terima kasih Sesdi untuk pertanyaannya. Mungkin Tantil mau tanya? Ya, baterainya sudah. Malam. Iya, ini lagi di kamar nih. Perkenalkan Bu Suryani, saya tantenya Yafet, adik dari ibunya ya. Kalau mendengar cerita Ibu ya mengenai COVID-19 ini, dapat dikatakan itu bukan hanya virus sebetulnya ya, tapi sudah ditunggangi ya, ditunggangi oleh kuasa-kuasa gelap
dalam hal ini ya iblis ya Bu ya, sehingga mempengaruhi perasaan dan jiwa kita ya, dapat dikatakan. Jadi ketika orang terpapar COVID, pasti dia langsung down dan pada akhirnya ketakutan, ya kemungkinan besar itu yang membuat imun tubuhnya melemah. Dan saya ingat di bulan April awal-awalnya ya Bu ya, banyak sekali kan hamba-hamba Tuhan yang pergi. Iya betul. Hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang pergi. Dalam hal ini seperti kata Ibu ya, digoda, apalagi ditakut-takuti. Kemungkinan besar itu juga terjadi kepada mereka ya Bu. Ya, ada teman saya juga ngalamin yang sama, yang sembuh juga ngalami seperti saya. Diganggu setan juga. Ya. Begitu ya Bu ya. Jadi dalam hal ini pertanyaan saya, mereka-mereka yang pergi itu, apakah mereka sudah siap atau belum? Atau terpaksa? Kurang tahu juga ya. Itu rahasia Tuhan ya. Rahasia Tuhan ya Bu ya. Iya, rahasia. Memang rahasia Tuhan. Karena tapi kalau kita bilang nggak siap, nanti kita menghakimi kan. Iya benar juga ya. Kalau kita bilang nggak siap, kita menghakimi. Cuma dalam apa ya, nalar kita juga ya, dalam pikiran lah, katakanlah demikian, bahwa ketika orang terpapar itu dengan sendirinya ya, dia ketakutan, apakah saat itu juga dia masih memanggil nama Tuhan atau apa, karena ketakutannya tersebut. Tapi menjadi kekuatan bagi kami juga keluarga, khususnya keluarga kakak beradik kami, karena kakak kami yang usia 85 tahun hari ini, suami istri juga reaktif waktu itu, tapi nggak tahu apa sudah kena, tapi anaknya positif, sehingga mereka harus rawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhan mereka cuma 11 hari di rumah sakit, tetapi sebelum pengumuman mereka keluar, ini kakak ipar saya mimpi, dan mimpi itu sampai 2 kali dibangunkan. Mimpinya begini, bangun, katanya begitu, bangun, kamu bangun, baca Mazmur 91. Ya, itu jadi jam 2 malam itu kakak kandung saya ya, laki-laki, bangun gelisah banget katanya. Terus dia bangunin istrinya, akhirnya mereka berdua berdoa. Setelah selesai berdoa itu tidur. Terus kakak saya ini yang perempuan, kakak ipar, dibangunin. Bangun, kamu bangun, baca Mazmur 91. Nah, setelah itu dia bangun, biasa saja, dia cuma baca biasa aja. Tapi kemudian dia tidur lagi, disuruh bangun lagi. Suruh bangun kurang lebih jam 4:30 katanya. Jadi 2 kali itu. Bangun, baca Mazmur 91. Setelah dia berdua baca, nah disitulah mereka mendapatkan hikmat Tuhan. Mereka berdua, satu umur 68, ya 69 lah. Kakak saya 85 hari ini. Mereka berdua nangis sejadi-jadinya sama Tuhan sampai kebetulan mereka dirawat di Pancaran Kasih di Manado. Jadi boleh dikatakan perawatan itu lebih banyak yang orang Kristen. Mereka katanya perawat datang, Oma, Opa, kenapa nangis? Ada apa? Akhirnya mereka ceritakan apa yang terjadi. Nah itu kejadiannya hari Jumat. Hari Senin mereka berita mereka sudah boleh pulang. Ya seperti saya lah ya kayak gitu ya. Ya, mereka sudah boleh pulang. Jadi memang kekuatan doa, karena kami juga semua sih berdoa untuk mereka. Iya, betul. Dan di samping itu juga Bu, berhikmat, yaitu kita jangan hanya berdoa, tetapi harus juga mempersiapkan tubuh kita. Betul. Karena tadi kan Ibu bilang minum ini, minum itu, dan segala ya. Iya. Nah, kakak saya juga lakukan yang seperti itu. Minum vitamin lah, minum VCO, minum macam-macam.
Jadi sharing Ibu ini sangat bermanfaat, terlebih bagi saya juga sudah usia 68 saat ini. Iya. Tetap memang, cuma dalam hal ini Ibu, saya juga nggak terlalu ketakutan. Jadi kalau saya keluar, saya ke pasar ya mempersiapkan diri saya juga. Karena kalau tetap di rumah juga nggak keluar-keluar kan, ya gimana, nggak tahu dunia luar. Iya, Ya, betul. Bu. Jadi terima kasih Ibu Suryani sudah berbagi biar kita semakin dikuatkan dan terlebih ya menjaga imun tubuh. Iya. Ini saya mau juga mau kasih tahu juga, saya baru ingat teman saya ya, teman saya juga hamba Tuhan. Jadi dia telepon saya. Jadi dia telepon saya setelah saya sudah pulang sih, setelah saya pulang udah pulang rumah, dia ada telepon. Bu, katanya, saya ini nggak mau telepon-telepon Ibu waktu saya di rumah sakit, katanya. Karena saya trauma. Jadi karena saya tahu Ibu sudah di rumah, makanya saya telepon. Saya trauma, katanya. Trauma kenapa? Saya bilang, kok telepon trauma? Saya bilang, waktu Ibu di rumah sakit, saya takut telepon Ibu. Karena apa? Teman saya, sahabat baik saya, gejala-gejala yang Ibu kasih tahu itu di apa namanya itu persis seperti teman saya. Jadi dia sudah lemes, sendi-sendinya udah pada sakit semua, ya udah lemes banget. Dan saya telepon tapi dia menyerah, temannya ini. Temannya ini ibu-ibu juga, dia bilang sama teman saya yang pendeta ini, sudah capek, sudah jauh katanya. Pas orang Manado juga. Doakan saja supaya saya pergi katanya. Saya sudah capek, sudah nggak kuat, sudah lemes sekali katanya. Biar aja doakan penyerahan katanya. Benar didoain 2 hari kemudian dia pergi. Nah itu, jadi dia memang nggak mau berjuang. Kalau saya bukan hanya itu, selain memang itu saya berjuang. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau mati karena corona gitu loh. Kayaknya nggak hormat banget. Dia nanti pakai dibungkus, kemudian saya sangat bilang gitu sama Tuhan. Saya nggak mau mati nggak terhormat. Nggak ada yang datang, kasihan nggak ada yang datang lihat lagi. Anak-anak saya nggak bisa lihat, teman-teman nggak bisa lihat, gitu kan? Ya, kemudian betul. Saya cuma dibungkus pakai plastik kuning, udah dibawa, udah nggak mau saya. Dulu saya juga waktu 2 tahun yang lalu saya pergi ke Halmahera naik speed ya, itu di tengah laut itu ombak besar sekali ya. Udah pokoknya udah masuk semua sampai koper, sampai speed kecil koper sudah hanyut-hanyut di dalam speed itu. Saya cuma bilang itu sama Tuhan, nggak terhormat banget Tuhan. Pendeta Suryani pantau dengan 2 misionari dari Amerika tenggelam di laut Ternate. Saya bilang, enggak ini Tuhan, saya bilang nggak terhormat. Saya bilang gitu sama Tuhan, bercanda ya. Jadi itu juga, jadi waktu saya lemes itu saya berjuang. Memang jujur, itu jujur, sejujur-jujurnya waktu lemes itu kayaknya mau, udah gitu loh. Jadi kita tuh dibawa seperti mau apa? Menyerah, ya benar. Menyerah, kita mau menyerah karena so lemas sekali kan, sudah lemes banget ya, kayaknya mau ngapain lagi, ya udahlah menyerah aja, tapi enggak, saya nggak mau menyerah gitu loh. Dan saya tahu juga ya memang itu teman-teman juga, Bu jangan menyerah gitu. Ibu pasti sembuh. Dan itu motivasi dari teman-teman juga ya, teman-teman yang dari WA itu kan datang. Jadi dari mana-mana itu doain saya gitu. Ada Pak Daniel Panji dari My Home juga, berapa jam sekali dia tanya saya, dia telepon dari Nigeria, dari mana-mana, jadi dari sinode saya, pokoknya begitu. Jadi itu memberi semangat. Ya, sih, benar. Ibu pasti menang. Ada begitu. Ya itu, jadi memotivasi ya Bu. Iya, kasih motivasi, jadi gitu. Di saat kita udah kayaknya mau nyerah gitu ya, mau nyerah karena sudah, bayangin aja sendi-sendi ini rasa sudah tidak ada, sendi-sendi sudah lemes sekali. Sudah lemes, betul-betul lemes, nggak ada daya. Ya. Itu kan kalau kayak gitu ya udah tidur aja gitu kan. Iya. Lemes aja, jadi itu. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Dan berkati pelayanannya. Ya. Baik, terima kasih Tante Yu dengan pertanyaannya dan sharingnya juga. Iya, barusan kami juga baru Zoom juga dengan Om yang tadi disaksikan sama Tante Yu, yang umurnya sudah 85 tahun, tapi ya itu Tuhan
berperkara secara ajaib, ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kuahnya gitu. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Bu Yani akan berdoa untuk kita sekalian. Sesde, ada yang mau didoakan? Ya, doakan supaya Tuhan beri kekuatan. Masa-masa sekarang memang masa-masa penuh dengan kewaspadaan. Supaya Tuhan kasih kesehatan gitu. Baik, Tante Yul. Iya, Tante Yul juga terganggu perutnya dari kemarin. Ini lagi pakai air panas nih. Ini apa namanya? Pakai air panas perutnya, jadi mohon Suryani doain biar sehat. Baik, sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian dulu, Bu Sri, Pak Hau. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, doa syafaat, kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus setia.